Hai teman-teman semua yang baru join live. Kali ini kita akan membahas soal video Betsy, dan Betsy juga bakal ngasih penjelasan soal video dia dan eksplanasi dari pihak dia kenapa dia membuat video itu, tujuannya apa, latar belakangnya apa, dan intensinya tuh untuk apa gitu loh. Untuk apa yang ingin dia capai dan goals dari buat videonya. Oke, sebelumnya di sini selain Betsy juga gue mengundang beberapa konten kreator. Di sini ada banyak konten kreator di sini. Vicky, mana muka lu Vicky? Astagfirullahalazim. Astaga. Ini ada Jokers, ada Vicky Marcel. Di sini ada bunda kita bersama, Bunda Maria Mercedes atau Bunda Nanet. Di sini juga ada teman-teman yang lain seperti Bebe. Ada Bebe juga dari orang yang pengalaman di cancel 5 kali. Terus di sini ada Afril, teman dari TDC, dari TikTok Discussion Club. Ada Christopher Obadia, salah satu kreator motivasi. Dia juga hadir di sini. Dan beberapa teman-teman konten kreator lagi seperti Bang Miftah dan yang lain. Oke, langsung tanpa basa-basi, kita langsung ke acara yang pertama. Ini ada Kak Geralditan juga nih. Kak Geralditan baru datang nih. Hai Kak. Halo. Mic-nya mati Kak. Nyalain dulu mic-nya. Udah di live soalnya. Annyeonghaseyo. Halo. Oke. Jadi ini banyak konten kreator yang sudah hadir dan membahas topik mengenai ini. Dan gue juga turut mengundang dosen dari Universitas Airlangga, dosen sosial, dosen FISIP UNER, Pak Nofri Social Science, dia juga dari TikTok juga. Dia juga bakal membedah mengenai diskriminasi, rasisme, dan jokes. Jadi bakal banyak banget orang-orang yang bakal ngebahas soal perihal ini. Dan ini pertama-tama kita masuk dulu ke section Betsy kasih penjelasan ke orang-orang. Sebenarnya tujuan kamu apa sih bikin video itu? Silakan Betsy, aku kasih waktunya sekarang. Oke, jadi kan aku pertama ngeliat video orang itu tuh di stitch sama orang yang pertama nge-stitch dia, yang dia langsung delete karena dia langsung under fire. And gue ngeliat video orang ini, pertama-tama menurut gue videonya, it's kind of offensive language-nya menurut gue, karena it's just racist jokes that are normalized in our daily life, sampai akhirnya most people just shrug it off like it's not real racism, just simplified into the form of a joke. And then abis itu I was like, oh okay, that's understandable. Humor is somewhat different with everybody, right? Abis itu gue buka komentarnya, and di komentarnya tuh gue ngeliat it was di kolom komentarnya tuh banyak banget orang yang jadinya memiliki sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang rasis menurut gue, kayak sentence-nya rasis semua. Terus basically orang-orang tuh udah menjadi space buat orang-orang agar mereka bisa mengatakan hal-hal rasis terhadap komunitas Chinese di Indonesia. Terus ada juga orang-orang yang komen baik-baik, mereka ngomong kayak please take down your vid, this isn't nice, this isn't good, this isn't a place to do this. Kalau misalnya mau beropini about this, you can give it in a form of an opinion instead of a racy joke. Terus pas ada orang-orang kayak gitu, malah gue ngeliat dia ada beberapa kali kayak reply-nya juga kurang pas gitu, malah kayak gitu, kayak it's not really something to think about what these people are saying, even though mereka cuman bilang baik-baik kalau take down aja videonya, ini nggak benar. Terus habis itu dia malah bikin video apology di mana dia ngomong, gue sebenarnya nggak ngerti itu apaan, gue cuma ikut-ikutan tren doang, gue nggak ngerti, maaf ya, in the most dengan cara yang menurut gue kurang pas dan kurang dignified, I guess. Terus habis itu gue mikir kan dari situ, menurut gue racism towards komunitas Chinese di Indonesia is a topic yang gak banyak orang pengen membicarakan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari orang tua gue, dari orang tua gue sendiri, dan sampai zaman sekarang gue ada ini. And di saat gue bisa bikin video kayak gue biasanya bikin, yang kata-kata gue lebih baik, lebih halus, lebih pas lah mungkin ya. Menurut gue, dengan gue menggunakan kata-kata yang emang ada dari hati gue,
orang-orang malah bener-bener tertarik untuk membicarakan hal ini yang gak banyak orang pengen bicarakan. Walaupun emang mungkin some of my words nggak terlalu pas karena gue harus translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di kepala gue, which is why kata-kata seperti lu suka kulit putih gue is actually more translated in my head. It was translated from people like Chinese skin color. They like our food, they like our angpao, but then they diss our language part, which is part of our culture. That was what was coming from my head basically. Bagaimana mereka mencintai hal-hal ini, habis itu menghina bagian-bagian yang mereka nggak suka. And after that, gue bikin beberapa video lain yang nge-reply komentar-komentar yang ada di video tersebut. Bukan melanjutkan video gue yang pertama, tapi nge-reply komentar-komentar yang menghina gue dan menghina Chinese in general. Itu yang video-video selanjutnya sih sebenarnya untuk nge-reply komentar tersebut, bukan untuk melanjutkan video pertama gue. Ya. Oke, sudah cukup Betsy? Apa yang mau ditambahin lagi? Sudah? Ya. Oke, itu sekian penjelasan dari Betsy. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan acara Q&A atau question and answer kepada teman-teman yang mau nanya soal perihal Betsy. Nah, di sini yang mau nanya bisa langsung raise hand. Siapa ada yang mau nanya di sini? Ya, raise hand aja gini maksudnya, angkat tangan aja. Oh ya Bunda, oke kita pertama dari Bunda dulu ya. Bunda Maria, silakan. Bunda Nanet. Hi Betsy, how are you? I hope. Gimana kamu perasaannya? Kind of like shaky. That's why tadi I was playing with like air dye clay. Okay, I hope you're getting better ya. Aku sih nggak mau tanya apa-apa, tapi gini Betsy, when you represent minority gitu, waktu kamu representing minority tuh kamu harus take jalan yang nggak bisa sekeras yang kamu lakukan. Ini aku sih sebenarnya gini, aku juga I was shaking karena gini, you choose to be offensive untuk membalas sesuatu yang juga ofensif. Seharusnya kamu bisa pilih jalan yang lebih baik gitu ya. Tapi kamu lebih memilih untuk generalizing orang Indonesia yang akhirnya jadi ofensif. Problem yang paling besar dari aku, kalau kamu lihat aku TikToknya yang si Maria Mercedes, mungkin kamu sempat lihat video aku. Problem paling besar dari aku adalah kamu membawa ini, menggiring ini ke soal tragedi 98. Itu jadi masalah buat aku karena I was a counselor for 10 years. Untuk orang-orang yang menjadi korban di 98 yang nggak se-privilege kamu bisa hidup dengan baik, no. They live under the bridge. Jadi what you do is jeopardizing semua usaha yang kita lakukan untuk kamu membuka luka lama orang-orang dan men-trigger banyak sekali orang-orang yang jadi korban di tragedi itu. Bagi aku, kamu memakai tragedi 98 to fit your emotional ego, ngejawabin itu gitu loh. Even aku, I was crying for 45 minutes straight karena itu. BTW aku part of Cindo. My mom is a Chinese descendants gitu kan. I lost keluarga juga pada tragedi 98 itu gitu. Jadi aku cuma mau bilang itu aja, bahwa kalau you choose to speak up, if you choose to educate people, please choose wise your way gitu loh. Pilih jalan yang wise, apalagi kalau kamu ngomongin bahwa kamu representing minority. Kamu bilang kamu represent komunitas Cindo, ada 8 juta orang Cindo di Jakarta. Berapa banyak yang DM kamu? Taruhlah 11.000 yang DM kamu, it's not even 1%. Jadi you gotta wisely choosing your words gitu loh. I hope you learn something from what happened in these past 2 days. Dan tolong banget 98 itu lukanya bukan hanya milik, itu lukanya bersama. Banyak sekali orang yang menjadi gila gara-gara tragedi 98 itu. If you wanna choose to speak about racism, harus pilih caranya dengan baik gitu loh. Karena it's not just about your family, your parents of your parents, your friends' parents, is not just about them. It's about all of us yang ada, orang-orang Cina, Indonesia yang ada di sini gitu loh. Jadi
don't be selfish about it. Itu aja sih. Sorry, I'm shaking. I cannot talk anymore. But thank you. I hope you get my point. Oke, thank you Bunda Maria untuk penjelasannya. Bunda, itu bukan questions ya, itu jatuhnya statement ya Bunda. Thank you banget Bunda. Kenapa? Itu jatuhnya statement ya. Iya, aku statement. I don't wanna ask anything karena bagi aku Betsy pure blunder. Mungkin ini juga ya. Ini for all of you. If you wanna speak up, kita nggak cuma butuh materi, tapi kita butuh untuk belajar cara menyampaikan. Please acknowledge that so you can push through the message. Itu aja. Thank you. Oke, thank you Bunda Nanet. Mungkin selanjutnya ada yang mau resen. Oke, kita kasih ke Afril. Dari tadi udah resen. Silakan Afril, give the questions. Tadi sebenarnya Archel duluan yang angkat tangan tapi ya udahlah. Oke, jadi aku pengen bilang buat Betsy, pertama gue nggak akan nge-invalidate feelings lo. Maksudnya kayak kalau gue sendiri, gue sih nggak offended sama video itu karena menurut gue itu video harmless banget. Tapi kalau misalnya emang lo offended ya udah, kayak gue nggak akan invalidate itu. Tapi kalau menurut gue lo tuh terlalu lo tuh representat kita gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak bahkan tuh banyak cindo-cindo yang sebenarnya kayak chill aja gitu loh, gak sih nanggepin videonya. Kayak gue kemarin juga kayak ngeliat FYP gue cuman kayak oke, nggak lucu juga sih, tapi ya udah harmless juga gitu. Jadi kalau misalnya kayak kamu kan kayak ini kan kayak mewakili gitu, sebenarnya you even kayak misrepresented us. Aduh, gue dyslexic deh kayaknya. Itu loh, kalau menurut gue tuh lu tuh salah. Dan kayak cara lo buat ngomong pun gue bukannya logic over feelings atau gimana ya, cuman kayak kalau menurut gue lo tuh terlalu banyak emotion involved gitu di video lo. Jadi kayak kelihatannya kalau misalnya kata Bunda tadi benar pure blunder gitu. Tadi Archel pengen ngomong. Mungkin enggak ini Afril ada pertanyaannya enggak? Enggak, cuman ngomong doang, bukan nanya. Oke. Nggak pertanyaan kan, statement aja. Oke, kita lanjut ke Arcel. Silakan Arcel. Pertanyaan gue mostly pertama itu lu kalau Satu pertanyaan aja Arcel ya, satu pertanyaan. Dan lagi. Kenapa? Satu pertanyaan aja. Jadi kasih satu pertanyaan yang jelas. Kalau kasih pertanyaan kasih statement. Pertanyaan gue itu di saat lu ngebuat semua video-video lu, misalnya speak up sama reply-nya itu, sebelum buat itu apakah lu udah berusaha buat menenangkan diri sama kalau udah research atau belum sebelum speak up? Oke, silakan Gue Betsy. cuma mau nanya itu dong. Oh, can I answer now? Because ya. Oke, silakan Betsy. Sebelum gue membuat video itu, jujur gue mikir dulu, beneran, walaupun kelihatannya kayak gue mikir dulu, mau gue bikin video kayak gue biasa, yang gue menata kata-kata gue, atau gue keluarin apa yang beneran gue pikirin. And kayak gue bilang tadi, pada saat itu, gue mikir, gue mau bikin orang dengar, gue mau bikin orang actually start the conversation again, yang menurut gue nggak banyak orang mau ngomongin gitu kan. Which, even though it seemed like a blunder, I still thought about that sebelum gue bikin itu. And kalau misalnya reply-reply-nya abis itu, though they seem like more of a blunder, I took more takes for them actually. And I know kayak they seem really bad, tapi gue bener-bener mikir dulu sih buat reply-nya abis itu. Oke. Udah. It doesn't seem really bad, it's bad. Oke, lanjut. Kak Geralditan mungkin mau nanya, silakan. Hai Betsy, aku Geraldi. Jadi sebenarnya aku juga seorang Cindo, which mamaku adalah seorang Jawa dan papaku adalah Chinese. Dan semua yang kamu bilang di video itu aku relate banget karena aku juga pernah mengalami yang kayak kamu alamin. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya ada cerita apa sampai membuat kamu tuh sesakit itu terhadap omongan itu, yang which sebenarnya waktu kecil gue tuh sering kayak lewat di lapangan kayak sering dibilang singsong gitu loh. Jadi kayak yang for me sakit, tapi nggak sesakit itu sampai gue tuh harus kayak emosi banget dengan itu gitu loh. Gue pengen tahu aja sih ada kejadian apa di kamu yang mungkin setelah orang dengar cerita kamu, orang tuh bisa berpikir,
oh pantas dia ini sesakit itu ya, karena dia pernah mengalami ini. Karena itu sih yang aku nggak tahu gitu. Karena kan aku judge kamu berdasarkan apa yang aku lihat di video kamu, Bet, gitu. Mungkin itu sih. Semoga pertanyaan itu kayak bisa menjelaskan ke orang-orang yang nonton kalau kita tuh hidup itu berbeda-beda cerita aja gitu. Jadi kayak mungkin ceritamu tuh bisa membuka mata orang-orang kayak, oh gue dulu pernah gini loh, makanya gue tuh sesakit ini dengar jokes kayak gitu. Oke, silakan Gitu, Benji diberikan responnya. Oh, okay. First of all, I want to say sorry for crying. It's just the kemarin I think. Sorry, bentar. I'm gonna compose myself first Okay. sebelum ngomong. Okay. Kan gue lahir Muslim. Terus gue dibesarin by my Chinese dad because my mom traveled the entire country for work. She traveled the entire country for work. So I lived with my Chinese dad while I was a Muslim. And while living with him, I did not have any roots to like feeling Indonesian. He raised me like fully Chinese and really invalidated my other part. And he wasn't a very nice guy in my opinion. I really contradicted with a lot of his things. Soalnya, he was, to be blunt, he wasn't that into Indonesian people. And I would fight him constantly. Because I found it very weird that I had an Indonesian mother. Well, he was so against Indonesian people. And I would fight against him constantly. Because I felt like me being half Indonesian and me being half Chinese with two parents that didn't completely like each other, I didn't have a place to belong. And I think the only place I really felt like I belonged was at school. Even though, because my school was a very mixed school. It had Chinese people, it had Indonesian people, it had Blasteran Bule, it had even like people from like NTT and stuff. It was a very mixed school. And I felt like I truly belonged because this school was very amazing for me. Dari gue SD sampai kelas 7. It was very accepting towards all religion, towards all races, all ethnicities. It was a very accepting school. And then I had to move to live with my mom. And I moved to a much more Indonesian school. And in that Indonesian school, I think I felt a lot more towards myself. When I was a kid, I didn't have as much privilege as I look like I do now. I wasn't as wealthy per se, and even though I was accepted in school, of course, at certain times when I had to be with my mother and, like, for example, going to the mosque, going to certain going to certain places where it wasn't more Chinese dominated, I guess, or more mixed. I still experienced a lot of this stuff, a lot of the racism towards me looking as Chinese as I do. And when I moved to a different school, my first school yang beda, karena gue dari PAUD sampai kelas 7 gue sekolahnya sama. Gue pindah ke sekolah ini yang sekolah negeri banget di Sukabumi, negeri banget. It was very weird because it was probably the first time I ever heard a racist joke in my entire life. And I'm not even joking when I say this. So, I guess a racist joke in a school, I heard racist jokes as a kid growing up from outside of school. But in a school, it was very shocking to hear kids judge you for having paler skin, for having smaller eyes, for talking differently. It was very new. And then it made me open my eyes even more to what was really happening, I guess, in schools, outside of schools. And then I moved I moved to two other schools. I moved schools a lot. And it really made me see how in all these places, like, there wasn't really much acceptance for being something that you're not expected to be. Like, being something different than everybody else's. It wasn't something normal. And it was weird to me because as a kid,
normality was in a very questionable thing. Like, everyone was just the way they were until I actually felt, I guess, what people will call real school, I guess. Oke. And yeah. Mungkin terjawab kali ya backgroundnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin. Ada yang mau nanya lagi atau Kak Geralditan mau ngasih feedback? Oke, gue bakal berbicara sesuai apa yang gue pikirkan aja ya. Sebelumnya aku kayak mau say sorry dulu terhadap apa yang Betsy alamin, karena gue juga yakin kalau lu tuh pasti nggak bakal nyangka ini tuh bakal segede ini, ya kan? Dan aku tahu rasanya itu karena aku sudah ada di dunia seperti ini tuh udah cukup lama, dan aku sudah merasakan yang namanya dihujat netizen segala macam itu udah. Oke, yang pertama masalah tentang ini sih kayak yang di umurmu yang sekarang ini, kan tadi kita bicara tentang kejadian yang lo alami waktu kecil ya. Di umurmu yang sekarang ini gue pengen tahu deh, lu tuh masih merasakan kayak gitu nggak? Rasisme kayak gitu nggak? Kayak yang diejek-ejekin bahasa lu atau apa? Sampai sekarang masih. Karena jujur gue tuh semakin gue grow up, semakin gue nggak mengalami lagi hal-hal yang kayak gitu, karena waktu kecil ya udahlah, namanya anak-anak kan. Tapi setelah gue makin dewasa, makin gede, gue berteman dengan banyak teman-teman Indonesia juga. Gue udah nggak pernah mengalami itu. Kalau misalnya lu mengalami itu sampai sekarang, ya bisa aja itu wajar, karena bisa aja lu wajar tersinggung dengan kata-kata si boba itu. Karena lu masih mengalaminya sampai sekarang. Nah, yang ini kan yang orang-orang nggak tahu kan. Nah, kayak gitu. Tapi gue sebagai content creator pengen kasih saran aja sih. Ketika lu speak up di sosial media, jangan pernah membawa orang lain gitu. Speak up buat diri lu sendiri aja gitu. Kalau lu merasa tersinggung buat dirimu saja gitu. Lu jangan menjadi suara buat orang lain gitu, karena orang lain itu belum tentu pendapatnya sama dengan Betsy gitu. Jadi ya gue bilang di konten gue, tersinggung itu wajar, tapi menurut gue menjadi blunder ketika lu mulai bawa-bawa lu suka warna kulit gue, lu suka ampau gue, which sebenarnya gak semua orang juga suka makanan Chinese gitu. Hanya karena gue dengar penjelasan lo di video kan, lu bilang kayak yang ada yang bilang ke lo setelah dirasis-rasisin, ada orang bilang kayak, tapi warna kulit lu cantik ya, putih gitu. Hanya karena orang bilang warna kulit lu putih, berarti mereka suka dengan warna kulitmu, ngerti nggak? Kayak misalnya gue punya teman, gue bilang ke dia, sepatu lo bagus deh, cocok di lu. Tapi bukan berarti gue tuh suka sama sepatunya gitu. Jadi kayak yang jangan menggeneralisir aja. Menurut gue blundernya di situ. Kalau misalnya tadi tuh video itu tidak ada kata-kata itu, dan lu tuh pure murni menuangkan rasa kekesalan lu tanpa lu bawa-bawa etnis Chinese yang lain, tanpa lu menjadi suara buat orang-orang Chinese yang lain, menurut gue tuh video tuh gak bakal jadi masalah gitu. Sama bener sih yang seperti tadi yang Kak Anet bilang, makin menjadi blunder ketika lu mulai mempertahankan diri self defense dengan lu udah mulai membawa-bawa peristiwa 98, which sebenarnya sendiri gue nggak berani bicara tentang itu karena gue belum lahir di saat itu, dan gue yakin lu sendiri juga belum lahir di saat itu kan, 98. Dan how can you say something that you never experience gitu loh, hanya mendengar cerita-cerita. Menurut gue tuh kacau banget sih, sangat-sangat mess up gitu. Jadi kalau misalnya emang kita tidak punya senjata untuk berperang, mendingan kita jangan maju ke medan perang. Itu sih prinsip gue dalam berkonten. Jadi kalau misalnya gue mau bikin konten sesuatu, gue tuh selalu nyiapin dulu nih semua hal yang, kalau misalnya netizen mau serang gue pakai ini, feedbacknya apa, gue udah punya sebelumnya. Nah, itu sih yang gue sayangkan banget dari lo. Selebihnya, ya itu sih, nanti gue pikir dulu deh apalagi yang mau gue sampein. Tapi overall, yang ingin gue sampein ke lu sih itu, semoga bisa jadi pembelajaran ya buat lu sih. Oke, thank you Bang Geralditan. Kita pindah ke yang lain. Bebe.
Silakan, Be. Sorry, gue mau kasih ke Kevin duluan, soalnya Kevin ngangkat tangan duluan daripada gue. Oke, Laurentius Kevin silakan. Enggak deh, Bebe dulu aja. Ya, jangan lempar-lemparan, Vin, udah buruan, cepet Oh nah. ya udah, kalau gue duluan nggak apa-apa, gue ambil langsung. Oke, ya udah. Oh. Sebenarnya ini lebih ke statement mungkin ya, tapi mungkin bisa berujung pertanyaan. Jadi kalian banyak yang tahu cerita gue dulu juga, gue pernah sampai ditampol sama Haji FPI. Dan gue, maaf ya, dan gue sudah, pasti kayak gue banyak pengalaman juga rasisme segala macam, tapi itu kebanyakan masa gue masih muda, di bawah 16 bisa dibilang. Banyak yang juga nggak terima karena gue bisa dibilang terkesan membela jok mas ini. Kenapa gue bisa menerima jok ini? Karena gue merasa gue sudah berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan jokes-jokes yang terkesan kayak gini. Kayak menurut gue bisa ngebedain orang mana yang niatnya emang sengaja rasis sama orang mana yang emang mau rasis. Mungkin karena gue juga di luar udah ngerasain yang orang-orang bully ngatain gue nihau-nihau yang ngeliatin gue gak enak segala macam, jadi gue bisa ngerasain. Mungkin itu gue bisa nge-sense itu sejauh ini, kayak mana nih orang yang intensinya emang sengaja pengen nge-hate, pengen ngerasisin gue, mana orang yang sebenarnya di sana cuma ada untuk have fun, bercanda aja. Dan gue jujur merasa kayak abang ini kayak gak salah apa-apa. Mungkin dia emang gak bisa bahasa Mandarin, terus kayak dia cuma tahu si Futang, si Boba, sampai dia cuma tahu Hokben, yang padahal Hokben juga bukan bahasa Mandarin. Itu bukan bahasa dia, ada yang sampai nyerang aksen dia. Menurut gue itu kasihan banget sih, karena kayak lu gak bisa expect dia untuk punya aksen Mandarin yang sempurna. Kayak dia Indo, dia orang Indo dan dia gak bisa bahasa itu sih. Kayak itu lebih ke pengalaman gue sih, kayak bukannya gue mau menormalisasi, tapi kayak banyak bercandaan yang menurut gue kayak ketika lu sudah berdamai dengan diri sendiri dan juga udah bisa menerima itu, udah bisa ketawa lah dengan itu, udah bisa berjalan bersama itu, ya udah hidup lu kayak bahagia gitu, kayak gak ada masalah. Kayak kalau gue sih sekarang apa-apa lebih suka dibawa ketawa lah, kayak daripada lu soundtrack sendiri. Menurut gue ya, kayak mari kita tertawa sebelum ketawa dilarang, kalau kata Warkop DKI kan. Itu sih statement saran gue. That's all, semangat. Sorry gue lupa namanya, Gisa. Gue mau nanya, Bang. Oke, silakan. Itu tadi BB statement ya? Statement. Oke, silakan Vicky. Tadi langsung nanya kan? Gini. Jokes itu menurut gua dan menurut mayoritas orang-orang, mau orang ras Cina, ras apapun gitu ya, ras Tionghoa, ras apapun, itu jokesnya nggak ofensif, ya kan? Rata-rata berkata seperti itu gitu loh. Rata-rata ya, yang gua lihat juga seperti itu. Banyak banget yang nge-stitch kan, ada Ken and Grad dan lain-lain, pokoknya itu yang gua lihat. Rata-rata mereka malah teroffend sama opini dari lu gitu. Siapa namanya? Siapa? Tadi sorry namanya. Nama akunnya Betsy. Ya, Betsy. Nah, yang gua mau tanya nih gini nih. Apa intensi lu buat bikin video kayak begitu ke cowok itu? Dan apa lu tahu kalau jokes itu juga sebenarnya nggak memancing keributan apapun, malah orang-orangnya orang-orang Cinanya nih dan yang lain-lain ini sebelum lu speak up ini malah lagi tentram dan damai gitu loh. Karena jujur aja jokes ini nggak cuma ke arah ras-ras Tionghoa gitu loh. Ini juga lebih ke arah bercandaan yang ke negara gitu loh, negara Cina, bukan rasnya sebenarnya gitu. Orang juga banyak jokesnya di sini, ada Arab, Thailand dan lain-lain gitu kan, bahkan Indonesia sekalipun, ada yang Jawa malah. Dan mereka itu menurut gue lebih banyak yang ofensif daripada yang satu ini gitu loh. Dan ini satu lagi, gue ulang lagi nih, jokes ini tidak memancing keributan sama sekali sebelum lu speak up. Dan setelah speak up malah jadi terjadi nih yang namanya chaos. Orang-orang malah akhirnya adu nasib, ibaratnya adu nasib. Ada orang Cina yang ibaratnya santai gitu ngejokes balik. Ada namanya tuh David G, nama akunnya. Dia dihujat akhirnya sama orang-orang Indo yang bodoh, yang memang otaknya ini dangkal gitu loh, sumbu pendek. Itu dampaknya terjadi karena video lu. Nah, yang gue tanya nih, apakah lu menyadari kalau yang lu perbuat ini sebenarnya nggak baik buat masyarakat gitu loh? Menurut lu mungkin baik, karena lu intensinya ya biar jokes ini tidak dinormalkan gitu kan, biar orang-orang nggak ngebuat jokes kayak gini lagi. Mungkin bagi lu baik, tapi apa lu memikirkan bagi Indonesia nih, masyarakat nih, baik apa enggak? Padahal sebelum lu speak up, faktanya meskipun ada deh beberapa orang pasti tersinggung, orang-orang yang punya background kayak lu, yang misalkan sorry to say kita bisa sebut dengan
apa namanya orang yang punya background pokoknya sedih lah gitulah, pokoknya backgroundnya gitulah, punya trauma sendiri lah. Kira apa namanya diem gitu dan lu berusaha speak up tentang hal itu. Nah cuma yang gue tanya satu lagi, gue ulangi lagi sekali lagi nih biar lu ngerti. Lu nyadar gak sih kalau speak up lu tuh sebenarnya nggak baik buat masyarakat gitu loh, malah mancing keributan. Oke, itu pertanyaannya ya. Silakan Betsy kasih respon. Oke. Gue sadar banget sih kalau ini kayak melebihi yang gue bakalan kira. Pertama-tama gue kira it wasn't gonna be like 15 million views. Gue kaget banget pas sampai segitu. Jujur kaget banget. And kedua, gue sadar banyak banget dampak negatifnya. Tapi my original intention tuh just buat pertama-tama tuh beneran buat dia take down videonya, karena di kolom komentar dia itu dijadikan sebuah space agar orang-orang bisa mengatakan hal-hal yang rasis terhadap komunitas Chinese. Emang iya kok gue juga komentar terhadap isi video dia, tapi di situ juga gue ngomong kan kayak take down aja video lo gitu kan. Gue bentar, gue bener-bener nggak bermaksud untuk membuat keributan yang sangat besar. Bener-bener nggak pengen kayak gitu. Pertama-tama gue pengen videonya buat di take down, terus akhirnya juga gue pengen for people to start a positive conversation on how normalized racism towards Chinese people have been lately. Kayak in the form of a simple joke. Nah, di sini gue potong dulu. Dari sisi mana lu bisa bilang kalau video itu mengandung rasisme? Dari sisi mana? Coba jelasin. Di sini nggak dapet poinnya karena gini, kalau lu masalahin video, misalkan ada tuh banyak jokes tentang ras-ras Tionghoa kan, kayak apa namanya, where's my dog, oh shit I forget that dog is in my stomach already, kan banyak tuh jokes kayak gitu ya. Nah itu masih bisa kita sambungkan kepada hal-hal rasisme gitu loh, karena itu ibaratnya menstereotype orang Cina nih yang begini-gini, orang Cina begitu-gitu. Nah kalau ini kan konteksnya bener-bener mau ke negara Cina nggak bisa bahasa Cina, terus Sinfutang, Hokben, bla bla bla, yang sebenarnya nggak ada nyambungnya juga ke Cina gitu. Sinfutang itu memang kan ada asal-usulnya bahasa Cina, tapi kan itu juga originnya bukan dari Cina gitu loh, itu Taiwan. And misalkan Sinfutang itu merek dari Cina, why are you mad? Bukannya lu harus seneng malah, karena standar stereotype orang Cina itu tinggi, punya perusahaan Sinfutang gitu kan, oh orang Cina kaya nih, disamain orang yang punya usaha-usaha nih segede Sinfutang. Oh orang Cina kaya nih, usahanya dikenalnya kayak Hokben. Coba stereotype orang Betawi yang gue bikin jokesnya, coba stereotype orang Jawa yang dibikin jokesnya, itu jokesnya mungkin menurut standar kebanyakan orang ini rendah gitu loh, dibandinginnya ke hal yang rendah. Contohnya apa? Kuli. Ini gue bukan menghina kuli ya, tapi memang rata-rata orang berpikir ya itu termasuk yang punya gaji ibaratnya standar masyarakat gitu loh, standar overall. Ini gue bukan berbicara atas opini gue ya, tapi banyak orang yang berpikir seperti ini, banyak, nggak usah bohong, jujur aja, to be honest gitu. Dan itu baik, pekerjaan yang halal, bagus juga. Gue juga pernah jadi kuli gitu kan. Nah, maksud gue, kenapa lu marah kalau misalkan pun lu di stereotyping sebagai orang-orang yang punya usaha sebesar itu gitu loh. Mana ada jokes Betawi, jokes Jawa disamain, ya Jeko misalnya gitu kan. Kan itu tingkat tinggi gitu loh. Ya McD, ya KFC, ada gak? Atau enggak ya Monas, jarang bro gitu, dibandinginnya sama hal-hal yang rendah, stereotip yang lucu, patahan yang rendah lah intinya. Kalau lu kan disamain Sinfutang, Hokben, meskipun itu nggak nyambung, tapi itu termasuk hal yang ibaratnya luxury gitu loh, harusnya jadi tinggi dong derajat lu dibanding ras lain. Di sini gue bingung apa sambungannya ini bisa kejadi masuk ke ranah rasisme gitu, apa coba bisa jelasin. Udah jelasin ya. Satu, I don't think the brands should be the focus of the conversation. Even though kayak I understand banget, tapi I don't think the brands should be the focus of the conversation. Dua, ini kayak a little bit off to the side, tapi the Asian community worldwide have been getting a lot of slander because of COVID-19 kan. The Asian community worldwide. And kalau di Indo, it's specifically the Chinese community that have been getting slander over COVID. So I think the slightest bit of a chance to make some type of joke, some type of
paragraph type of line is a little spark to a flame that can go off. And I feel like that video was certainly a spark in some sort of way for people to immediately start slandering. And itu menurut gue nyata sih di kolom komentar video dia. Itu 2. 3, bentar. I need to sometimes to gather my thoughts. Soalnya tadi lumayan lama. I had to ini. 3. Menurut gue pertama-tama kali gue ngeliat, gue sekali lagi bilang, gue udah ngomongin ini 2 kali, I think. Gue sekali lagi bilang kalau pertama-tama kali gue ngeliat tren itu tuh contohnya mau ke Korea tapi nggak bisa bahasa Korea, and then this girl ngomong bahasa Korea dengan baik dan benar, and I found it very cool because dia kayak bilang ke orang-orang, you can't assume I don't know the language when I want to learn gitu-gitu. It was just a very cool, chill trends, showing off your language skills gitu kan. And then I genuinely did not know kalau there was like another side to the trend di mana orang-orang malah kayak ngolok-ngolok bahasa logat from different ethnicities, races gitu. I genuinely did not know that side of the trend existed. That's why. Yeah. Ini yang disarankan oleh siapa tadi yang ngomong tuh bagus. Sorry, I have Do research gitu kan. Before you talk, do research. Yeah. Can I please continue talking? Okay, continue. Okay. Itu ya. And then I found out that there was another side where they were just saying bad things, and I swear even if the first video I saw wasn't about Chinese, for example, if it was Indian, I would have made some sort of video on it as well. Perhaps not as emotional because I couldn't directly involve myself into it or directly resonate to the contents, but I would still make some sort of video correlated to it. And pas genuinely speaking, I feel like it is quite offensive to just judge or like mock a language in like, even though it was in a joking manner, I do think it is still quite offensive to a level. Even though now I can see that it is somewhat funny to some people. I can understand completely though now. Tapi at that time that was what I thought. Now I can find another perspective for it. Oke, Oke. gue mau nanya, boleh nggak? Oke, silakan. Bunda mau dinner. Bunda. Oke, Bunda. Oh iya, Bunda dulu. Bunda. Saya nggak sebentaran aja. Ini sih tadi soalnya aku kan gemeteran banget gitu. I don't really get to say what I've been meaning to say. Gini Betsy, kamu nggak bisa mengharapkan hasil yang positif dari sesuatu negatif yang kamu bikin, itu satu. Jadi untuk nextnya aku harap kamu lebih bijak dari itu. Terus sama seperti yang tadi udah teman-teman bilang, kalau kamu punya ketersinggungan, your personal personal issue, jangan bawa-bawa the whole community, karena ada dari kami yang benar-benar melakukan sesuatu to our community, dan itu what you do is jeopardizing all semua yang kita lakukan. Kayak Bebe nih, dia diem-diem aja nih, padahal dia kayak udah Ultraman perempuan dia di dunia nyata gitu loh. Iya. Jadi pesan aku ke kamu, jangan balas kejahatan gitu, sesuatu yang ofensif dengan sesuatu yang ofensif juga. Nggak ada hasil yang positif dari itu. Dan yang kedua, apa tadi yang lupa. Dan nextnya adalah kamu, kalau ada seseorang kayak kamu nggak suka sama si orang tadi itu, yang mas-mas yang bikin video itu, you call out the problem. Specifically apa problemnya, itu yang kamu call out. Jangan kamu membuat video dengan asumsi-asumsi dan berharap dia mengerti, karena nggak semua orang sepintar itu. Jadi you say what you wanna say, make your point, udah gitu loh. Jadi nggak usah dengan kata-kata yang ofensif, apalagi dengan generalizing semuanya. Kenapa? Karena itu ya ini kayak sekarang, komunikasinya jadi nggak lancar, dan akhirnya kamu nggak sampai poinnya, dan this is what happened gitu loh. Gitu, I hope you learn something about this, dan aku harap kamu baik-baik aja. Take some time to heal. Kalau perlu nggak ke social media dulu, nggak apa-apa. I will pray for you. Ditahan-tahanin ya nak. Ini seberat apa nih cobaan yang kita rasain sekarang? Sebenarnya itu adalah bayaran dari seberat apa yang kita lakuin. Oke guys, aku pamitan sekalian ya. Thank you Bunda. Bunda, thank you Bunda. Dadah Bunda. Bunda, selamat. Bunda. Ini deh. Bang Kev, Beraktivitas. aku mau nanya dong. Oh, ntar dulu ya, bentar ya. Ini
Ini tadi Laurentius Kevin mau nanya kan? Dari tadi kayaknya nggak keangkat. Oke, silakan. Siapa nih? Oke. Laurentius Kevin dulu. Dari tadi soalnya. Oke, kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Oke, makasih Kevin atas kesempatannya. By the way, halo Betsy, salam kenal, gue Kevin. Sebelumnya gue mau nanya, Betsy umurnya berapa? 16. Oh, 16. Oke, berarti masih SMA ya? Ya. Oke. Nah, oke. Betsy sebelumnya mau nanya dulu, how you feeling right now? Maksudnya kayak, aku nggak tahu tadi udah ada yang nanya atau belum. Aku tadi belum tahu. Shaky, nervous, sad, shocked. Tapi at the same time, finally relieved that I can actually talk about this. Oke, bagus. Maksudnya, kan aku juga soalnya baru tahu masalah kamu itu baru hari ini banget, kayak ternyata kayak gempar banget di berbagai circle-circle ya. Terus kayak aku juga tahu kamu masuk ada OC ya, kamu masuk OC lain yang ada Bayu juga. Bayu masuk nggak sih? Ya, Lupa, nggak tahu. Pokoknya Masuk. masuk kan? Masuk. Lag banget. Bentar. Ini Google Meet-nya error. I put it out in a negative way, which I can understand how is completely wrong now, even though it got more people to hear me. It wasn't the best way for people to hear me. Yeah. Oke, soalnya ada sih banyak poin-poin yang mungkin tadi sebelumnya udah dijelasin kali ya, soalnya aku kayak tadi datangnya telat. Kayak aku ngeliat beberapa video kamu, terus aku ngeliat ada beberapa komen, ada yang dari BB komen, terus aku ngeliat ada Kevin juga komen. Terus aku emang, kalau menurut aku memang secara pribadi mungkin it's kind of offensive, tapi maksudnya kemasannya tuh bukan maksudnya untuk ofensif gitu. Dan kalau misalnya dibilang rasis pun menurut aku kayaknya nggak rasis ya, lebih kayak tuh kalau nggak salah aku baca komennya Kevin, yang Kevin ngebales ada orang yang ngomong itu lebih ke etnosentrisme. Betul. Kalau nggak salah. Bentar. Maaf banget. Can I cut you for like a quick second? I have something to announce. Oke. Beneran cepet banget. Sorry, bentar ya. Oke. Okay, so apparently my friends kasih tahu ke gue kalau ada Instagram Betsy Smokes _ Instagram, this one. I want people to know that that's not me, yeah, because it's making like very big announcement gitu on their stories. I want people to know that that's not me, yeah. Iya, oke. Yeah. Sorry if anyone kayak accidentally found out that that's me. Thank you. Oke, maaf. Iya nggak apa. Oke, lanjut. Juga, itu aku lihat di komen yang Kevin balasnya etnosentrisme, aku juga tadi sempat baca atau mungkin lebih ke sana ya, aku juga nggak ngerti gitu. Kalau dibalas enggak. Cuman gini, tadi aku cuma mau ngebales yang tadi kalau nggak salah Geraldi atau siapa yang nanya ya, yang kayak kamu nggak expect kalau misalnya video kamu bakal viral. Iya, gue nggak expect bakalan viral sampai situ. Again, biasanya views gue nyampe paling banyak biasanya 200,000 something. This was 15 million going before gue deactivate the TikTok account-nya. I see. I mean, here's the thing ya, Betsy. Kayak gini, when you put something, apalagi on social media, dan account kamu nggak di private kan, so, kamu udah nggak bisa ekspektasi bahwa viewers kamu bakal dikit. Jadi kayak lebih kayak you reap what you sow aja kalau menurut aku. Jadi sebetulnya kalau menurut aku kamu lebih gimana ya, berhati-hati aja gitu kalau emang mau ngupload something. Jadi jangan sampai kayak kesannya kamu lari dari tanggung jawab kamu. Jadi kayak ya kan, ngerti kan, jadi kayak kamu emang udah ngupload dan kamu nguploadnya ke publik gitu loh. Yang kita nggak tahu sampai sekarang algoritma TikTok itu seperti apa, ada yang bisa viral, ada yang enggak tiba-tiba gitu loh. Jadi kamu lebih ke situ aja sih, jangan kayak tiba-tiba kamu ngerasa gue nggak ekspektasi ini bakal viral, ya ekspektasi lo apa, orang lo put it on the public gitu loh. Jadi kalau bisa sih kayak gitu aja. Sama mungkin next time untuk kayak bikin video-video kayak gitu lebih ke apa ya tadi aku dengar ada yang bilang research gitu-gitu. Terus aku sih sekarang lebih ke kalau nge-blaming kayak nge-blame kayak misalnya anggaplah nge-blame kamu gitu, aku ngerasa itu kan nggak nyelesain masalah ya. Sekarang kayak udah banyak nih orang-orang yang kayak udah ngasih saran ke kamu dan menurut aku bagus-bagus banget. Jadi aku lebih kayak ke
lebih kayak ke kamu sekarang lebih perhatiin diri kamu sendiri aja. I mean kayak kamu masih 16 tahun dan kayak pressure dibully, nggak dibully sih ya, mungkin bisa dibilang dibully sama banyak orang netizen itu kayak capek banget. Kecuali kalau kamu udah kayak Bebe gitu yang kayak udah tiap hari Bebe cerita udah kayak makanan tiap hari kan yang kayak udah sampai mati rasa kan itu nggak apa-apa. Cuman kayak kamu masih 16 tahun, kayak jalan kamu masih panjang. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kamu untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih melihat situasi aja sih sebetulnya kayak gitu. Tadi kalau nggak salah tadi ada Vicky yang ngomong kayak malah jadi perdebatan yang tadinya nggak ada malah jadi ada gitu sih, yang harus diperhatikan. Oke, lanjut kita pindah ke Alexandria Rina Rosita. Oke, let's Ben, go. boleh buat dulu, aku mau jalan soalnya di sini. Siapa? Gua jadi. Kan lu udah nanya tadi. Belum, Pak. Saya belum nanya sama sekali, saya. Udah nggak apa-apa yang mau. Oke, ya udah. Satu orang satu pertanyaan doang. Lanjut. Ya, gue cuma bikin satu pertanyaan sama satu pernyataan aja. Pertanyaannya itu, ini gue mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di live comment aja sih. Berarti lu mengakui kalau dari awal lu sebenarnya salah atau mengalami blunder itu sendiri, karena lu nggak tahu ada sisi lain dari ini, dari jokes ini. Lu nggak tahu kalau ini bentuknya jokes, jadi lu mengakui itu. Dan pernyataannya adalah, kan lu bilang lu merasa tidak diterima di Indonesia. Dan menurut gue, sebagai gue quarterly, seperempat dari gue itu Chinese karena nenek gue, dan gue bisa menyatakan bahwa seluruh Cindo di Indonesia itu bisa diterima, dan Indonesia sangat menerima orang Chinese di luar sana. Mau dari manapun kalian akan sangat diterima di Indonesia karena keberagamannya. Segitu aja sih dari gue. Oke, Terima kasih. Oke, Betsy silakan dijawab. Oke, satu buat benerin pernyataannya, bukan pertanyaannya, pernyataannya. Gue nggak bilang gue nggak diterima di Indonesia, di satu Indonesia, nggak mungkin. Gue bilang kalau di certain communities, gue sebagai orang Chinese, gue ngerasa kayak gue nggak diterima. And also gue ngerasa kayak the normalization of these jokes membuatnya semakin seperti kayak oh ya udah aja gitu, ada aja. And that made me feel like oh gue ada di sini, tapi gue masih harus ngerasain semua jokes ini yang membuat gue uncomfortable. Tapi kalau gue ngomong malah nggak ada yang bakalan ngomong balik, malah bakalan di laugh it off aja kayak baper banget sih gitu. Kalau untuk menjawab pertanyaan, gue bukan nggak tahu kalau video itu jokes, gue nggak tahu kalau ada sisi lain dari trennya yang membuatnya sebagai jokes. Gue tahu banget kalau itu tuh video tersebut ditujukan sebagai jokes. Gue nggak tahu aja kalau ada sisi lain dari trennya yang emang joke kayak gitu. Berarti karena lu nggak tahu, lu mengakui kesalahan. I mean like, lu ada part salah, bukan berarti lu. Gue setuju sama konsep kata lu Chinese diskriminasi, gue sangat-sangat setuju. Tapi di part video pertama, lu mengakui kesalahan itu. Oh iya. Oke. Thank you for Thank you Gisa, udah dijawab. Oke, sekarang kita ke Alexandrina. Ya, kita lanjut ke Alexandrina Rosita. Silakan, Alex. Oke. Halo Betsy. Sebelumnya aku bukan Cindo, jadi aku nggak mau bilang kalau kamu harus atau nggak boleh take offense atas jokes ini. Sebelumnya aku tuh akunnya Like Society di TikTok, dan aku ngomong 2 video tentang colorism. Nah, aku mau tanya, apa yang ada di pikiran kamu sebelum kamu ngomong lu suka kulit gue? Gitu. Aku pengen tahu aja kamu mikir apa. Oke. Satu, gue mau ngomong lagi, bahasa pertama gue bukan bahasa Indonesia, bahasa pertama gue bahasa Inggris. And I learned Indonesian later on in life. Sampai kelas 5 gue baru bener-bener bisa full sentence Indonesia tuh bener-bener baru kelas 5. Jadi whatever words yang sekarang gue pakai juga, in my head I have to somehow translate a couple of parts. Gue harus translate beberapa bagian kata-kata gue, karena my direct thinking tuh nggak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, jadi nggak bisa gitu. Oke, jadi my actual words dari itu adalah bahwa people like my skin color, my skin tone. People like my skin tone color, whatever you prefer. People like my skin. People like Chinese people's skin. People like our food. People like our angpao. But then they diss our language, which is part of our culture. Believe it,
emang beneran faktanya adalah bahwa di Indonesia emang menurut gue dan menurut banyak sekali orang sepertinya kalau glorifikasi kulit putih memang ada. Dan even kayak di tren yang pakai filter yang dari hitam jadi putih itu juga kan itu sebenarnya mengglorifikasikan kulit putih kan. So there I was just saying how you glorify kulit putih so much tapi then you slander a part of our culture. Jadi it's bener-bener kayak pemilih gitu loh, kayak misalnya anak kecil ngeliat satu makanan terus dia cuma milih ayamnya doang, dia nggak mau sayurnya. Because they think what they want to like and then they throw away what they don't like. Nih, I see that you're using the American POC template used to call out white people who treat black skin as an aesthetic, aka blackfishing. Tapi that's not what happening in Indonesia when natives are trying to be white. It's actually because they're a victim of colorism. Itu ada bedanya. And kamu nggak bisa pura-pura nggak tahu kalau misalkan di komunitas kamu juga you make fun of natives for having darker skin. I know because I have been made fun of for having like a darker skin tone. Jadi itu sebenarnya natives pengen punya lighter skin tone itu karena ngerasa inferior gitu. Karena itu tuh akibat kolonialisme gitu. Itu bukan karena itu kita nggak Chinese fishing. That doesn't exist. Your skin tone has always been the beauty standard. Kalau misalkan kasusnya orang putih itu, mereka itu dulu used to make fun of black people, tapi setelah rise of hip hop and rap, mereka akhirnya jadi imitating famous artist itu yang kulitnya hitam atau tan gitu. Thank you Laurentius Kevin. Nah, terus ya begitu. Jadinya nggak bisa kamu ngomong gitu kan, dan kita tahu sendiri kan audiens yang ngerespon video kamu itu kan nggak semuanya tuh pinter gitu kan, nggak semuanya tahu hal-hal semacam ini. Akhirnya mereka ada yang jawab, oh kan bukan orang Cina doang yang punya kulit putih. Akhirnya mereka jadi ngomong kita mau ngikutin bule kok. That just makes it worse. Kayak orang-orang yang udah berusaha untuk ngelawan colorism itu tuh menurut aku ngerusak very very harmful untuk kayak dari kemarin ini. Glorifikasi kulit putih itu bukan dari karena kita Chinese fishing, that just doesn't exist. Karena kita emang ngerasa jelek, it came from self-hatred gitu ya. Thank you. Udah itu aja sih. Oke, thank you Alex. Lanjut. Can I say something to that? Oke, boleh. I know very well that the framework and the standard beda. Like white Indonesian people want to have a whiter skin, and white people want to have darker skin is like two different frameworks. I know very well. I please do not think that gue nggak tahu that frameworknya or the standard beda. Gue tahu banget framework standardnya beda. Tapi bener-bener maksud gue pas I say lu suka kulit putih gue is that they do like whiter skin, they do, and they want to have it even with the inferiority because it's the standard. But then they just choose to hate the other parts because it doesn't fit what they want it to be gitu. It's just not setara gitu loh. It's nitpicky in the smallest way. It's just nitpicky. Kayak aku aware banget kok. Aku aware banget sama yang namanya gua cut dulu ya. Teman-teman tolong ini pakai bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Inggris netizennya. Lanjut. Maksudnya banyak yang anti sama orang Cindo juga, tapi itu template agak kurang cocok kalau misalkan dimasukin ke narasi ini gitu ya. Menurut aku, kamu bisa pakai template itu kalau misalkan orang native, orang pribumi udah mulai operasi monolit itu baru kan orang pribumi banyak yang make fun of monolit kan. Kalau misalkan tiba-tiba di masa depan orang pribumi itu tiba-tiba pada operasi pengen punya monolit, itu baru mungkin boleh di call out. Sekarang aja mau punya monolit dulu, lu ngebecandain gitu, itu baru lebih cocok. Tapi kalau in soal lighter skin itu inferiority kompleks dan kayak nggak cocok banget ditaruh di sini. Gitu. Oke. Lanjut. Gue ingetin lagi ya, buat pertanyaan-pertanyaannya tolong pakai bahasa Indonesia. Pada gak ngerti audiensnya, percuma kita jelasin tapi nggak paham. Kevin. Boleh, silakan Jidan. On cam lah. Taruh.
Oke, ditunggu. Nih Zidan mau ngomong nih. Enggak Pak, ya ngomongnya mau apa sih? Pakai bahasa Indo soalnya yang nonton juga belum tentu ngerti bahasa Inggris semuanya. Cuma mau bilang itu doang sih. Nggak ada pertanyaan lagi soalnya banyak yang udah nanya. Jadi Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Atau yang ngasih statement? Siapa? Mana? Oke, Bebe udah, Pablo belum. Silakan Pablo. Yang belum dulu aja nih kita. Oh ya, halo Betsy, kenalin nama gue Pablo. Jadi gue pengen nanya aja tentang masalah mengglorifikasi. Kenapa lu bisa bilang orang Indonesia tuh yang memuji makanan Chinese itu artinya mengglorifikasi? Kan memuji. Mana mungkin kita makan gitu, kecuali nggak enak. Pasti enak kan? Terus dipuji. Apakah itu, kenapa itu termasuk mengglorifikasi? I think mungkin if it wasn't clear, gue ngomongnya glorifikasi kulit putih. I don't think I said glorifikasi makanan. Glorifikasi makanan ada, lu ngomong kok. Oh, maaf banget. Oke, kalau gitu sekarang I'll make an apology for that. Gue bener-bener gak maksud glorifikasi makanan. I feel like that makes no sense. Mungkin that was probably part of my blunder. Glorifikasi makanan bener-bener gak masuk akal. Beneran gak ada. Maksud gue emang suka aja sama makanan gitu. Ya itu aja sih. Udah jelas berarti. Oke, lanjut ke Bebe. Tadi yang menanya Bebe apa? Oh, Bayung dulu, Bayung belum. Bayung dulu. Oke. Go Bayung, go. Halo semua, halo Betsy, I hope you're okay. Jadi di sini aku cuma mau bilang ini yang untuk para netizen, aku udah lihat di live-nya sore Kak Kevin sama Betsy ya tadi sore. Aku cuma mau bilang kita di sini itu mencoba mengerti satu sama lain. Ya, untuk mendengar perspektif kawan-kawan, juga perspektifnya si Betsy. Jangan ada hate gitu. Kita bisa aja tersinggung dengan Betsy, tapi jangan di-hate orangnya sampai-sampai dibilang kayak dumb truck or she's ugly and stuff. No, it went too far. Jadi jangan digituin gitu. Kita ngelihatnya dari tindakannya aja gitu. Kita kan udah sama-sama dewasa di sini ya. Kita diskusi, terus ya gitu aja sih. Oke. Simply there. Semangat Betsy. Oke, lanjut. Siapa tadi? Oke, Arsa mau nanya kayaknya. Silakan. Bukan mau nanya sih, lebih ke gimana ya? Kasih saran sedikit, soalnya kayak ini udah terjadi. Alsek terjadi itu udah bukan sekali doang, berkali-kali. Kak Kevin juga udah tahu lah ya. Gini, kalau speak up kayak tadi pada banyak yang ngomong, please tenangin diri dulu. Kalau speak up, research dulu. Terus kalau bisa deh, kalau emang kekurangan dalam berbicara gitu, ada yang kurang gitu, kayak misalnya nggak lancar bahasa Indonesia atau apa, gue saranin tulis skrip. Soalnya gue juga pernah ke cancel family skrip gara-gara kata-kata gue. Nah, tidak semua orang bisa nangkep poin yang lo mau beri, karena pikiran lo sama pikiran orang tuh beda, cara nangkep orang tuh beda juga. Nah, itu yang pertama. Kedua, tadi lo ngomong video abang itu jadi sarang orang nge-hit dan being racist, ya gak? Lo nyadar gak video lo juga sama persis? Nih, setiap video itu ada pasti pros and cons-nya. Gue bikin video tentang dark joke, tentang rasisme, tentang ras, itu pasti ada yang ketawa, ada yang enggak, ada yang bahkan manfaatin kesempatan itu sebagai buat jadi rasis. Bahkan orang yang bikin video good vibes saja bisa dijadiin hal yang negatif. Jadi lu nggak bisa cuma gara-gara lu lihat comment sectionnya nggak jelas, lu jadi nyerang si content creator. Karena content creator itu tidak bisa bertanggung jawab sama comment section netizen. Lu juga nggak bisa kan, di saat lu bikin video itu, apalagi kalau viewsnya sampai berapa miliar 14, 15 15 juta viewers videonya. Bisa gak lu kontrol itu semua? Enggak. Sampai sekarang video lu di repost aja lu nggak tahu bisa kontrol, kan? Nah, exactly. Kita harus kita orang-orang yang mau speak up harus belajar tentang yang namanya etika
speaking up di internet sama di real life. Udah itu doang. Oke. Lanjut. Oh ya, BTW di sini kita kehadiran Bapak dosen dari UNAIR, ada Bapak Nofri. Pak Nofri, halo Pak Nofri. Dia baru habis Pak Nofri baru habis divaksin, teman-teman. Makanya agak nggak terlalu fit. Pak Nofri bisa unmute atau nyalain kamera. Masih. Halo. Halo Pak. Sorry. Kameranya udah bisa? Aku habis vaksin rasanya lagi mengalami mutasi genetik kayaknya ini. Jadi agak gimana gitu rasanya. Apa kabar Pak BTW Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak? Tapi sehat alhamdulillah. Cuman ya ada kayak demam-demam dikit itu. Tapi nggak demam banget. Nah Pak, ini BTW kita cut dulu sebentar ya pembahasan yang tadi teman-teman. Ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Nofri, mau nanya nih. Pak Nofri, sebenarnya Pak udah tahu yang kasus ini belum sih Pak? Yang si Boba, udah lihat belum? Gimana? Yang kasus yang si Boba sama Sing Futang, tahu nggak Pak? Apa belum dengar? Belum lihat aku. Oh, belum lihat. BTW, kita langsung tanya ini aja ya dari ahli emang di bidang sosial. Pak, saya mau nanya, diskriminasi itu sebenarnya apa sih, Pak? Secara definisi dan contoh diskriminasi dan rasisme dan etnosentrisme gitu ya. Bapak bisa jelaskan mungkin? Banyak banget pertanyaannya. Kalian pasti udah ngebahas banyak banget ya. Udah banyak bahas diskriminasi ras, kemudian apa tadi? Rasisme, diskriminasi sama etnosentris. Jadi sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam, ini kan terkait dengan, kalau dalam studi ilmu sosial itu kan terkait dengan kekerasan. Jadi bahwa entah itu diskriminasi maupun rasisme itu bentuk kekerasan. Jadi kalau rasisme itu kan mengukur individu-individu lain, capaian-capaian kebudayaannya, capaian peradabannya dari biologis ya, aspek biologis, dan itu kemudian jadi kualitas satu kebudayaan, kualitas satu peradaban itu dilihat dari aspek biologis. Nah, aspek biologis ini kan kemudian cenderung merendahkan ya, dan lain sebagainya. Nah ini itu secara sederhana sih seperti itu. Kupikir kalian pasti udah mendalaminya ya. Cuman rasisme ini memang menjadi permasalahan yang nggak pernah lepas karena seringkali dipakai secara politis. Jadi dipakai secara politis artinya ada kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang secara sengaja menciptakan produk komunikasi rasis untuk menciptakan polarisasi dalam masyarakat, menciptakan konflik dalam masyarakat, karena itu menguntungkan mereka. Oke. Nah, apalagi sekarang gimana? Oh ya Pak, saya mau nanya, misalnya nih Pak, ada orang yang bikin bercandaan, jokes gitu. Jokesnya atau bercandaannya tuh sebenarnya tidak terlalu rasis, tapi subjektif ya, kan, karena jokes itu kan subjektif. Tapi memang membawa ras sih Pak. Ya kayak tentang misalnya membawa Cina atau membawa ras tertentu gitu kan. Tapi itu jokes bercandaan karena niat tujuan utamanya tuh untuk entertainment dan untuk bercanda aja biar kita ketawa sama-sama gitu, bikin lawakan stereotip atau gimana. Menurut Bapak gimana? Ya, ini aku bawa diskusi ini aja, pengalamanku diskusi waktu di dengan teman-teman HAM PBB ya, aku ambil S2 di United Nations. Pertanyaan ini sama. Jadi jokes yang menggunakan yang menyentuh aspek rasisme itu bisa merupakan pelanggaran HAM nggak? Bisa merupakan kekerasan nggak ketika dilakukan pada teman sendiri? Nah, ya. Ataupun bagaimana jika dilakukan dengan yang bukan teman? Nah, itu ternyata memang ada perbedaan, ada kesepakatan di antara kita walaupun bukan kesepakatan formal ya, bukan kesepakatan kita yang perlu dijadikan keputusan. Jadi, misal di Surabaya gitu ya, jancuk itu kan bisa bermakna yaitu umpatan gitu ya, tapi bisa bermakna keakraban, cuk aja. Maka menjadi enggak rasis, menjadi enggak diskriminatif, enggak kekerasan ketika itu berada dalam sistem relasi. Artinya aku dan kamu berada dalam relasi yang pasti gitu. Tapi
misalnya aku sama kamu nggak kenal sama sekali, nggak punya hubungan sosial yang dekat, yang jelas, yang bisa mengetahui oh ini cuma candaan, itu masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM. Jadi kalau makanya hati-hatinya kan kita gini, kalau kita bikin konten kemudian menyinggung seseorang yang dianggap yang tidak punya sistem relasi dengan kita, entah itu keluarga, pertemanan, itu kalau dalam konteks hukum pun itu akan jadi masalah. Ya, jadi ada perbedaan memang. Nah, kalau itu menjadi jokes ketika dalam sistem relasi. Tapi kalau itu tidak dalam sistem relasi yang equal, yang memang sudah tahu sama tahu, oh dia manggil aku cuk, ya apa kabarnya kan. Ya. Oke. BTW Pak, nih kita bakal nunjukin salah satu contoh video. Apakah video ini termasuk rasisme atau ada diskriminasi di video tersebut? Jadi Bapak bisa nilai lah secara subjektivitas Bapak. BTW di sini ada yang nyimpan videonya Betsy nggak? Betsy videonya si abang-abang itu nggak? Kalau ada, tapi gue lagi di jalan. Oke, Arcel aja. Arcel tolong share screen Arcel. Share screen sama volumenya di up supaya kita bisa dengar sama-sama contoh videonya apa. Foto Betsy-nya atau Enggak, si abangnya? abangnya itu, mas-masnya. Soalnya kan itu jadi indikator apakah itu rasis atau enggak gitu. Kayaknya dua-duanya ada di grup dah. Coba dicek. Tolong di share screen ya teman-teman. Siapa yang bisa share screen tolong share screen. Gitu. Tolong di share screenin. Si Futang. Ya yang si Futang si Boba itu. Ya ini lagi. Kalau enggak tunjukin ke kamera aja gini, tunjukin ke kamera kalau enggak. Tunjukin ke kamera videonya terus gedein volumenya. Kalau enggak kirim ke grup aja deh, ini gue kasih contohnya ya. Bentar ya teman-teman ya. Sambil menunggu. Oh, gue ada. Oke, silakan. Kita soalnya videonya belum disiapin tadi. Oke, silakan Arcel. Boleh di share screen. Nah, ini udah di share screen. Oke nih Pak videonya. Tolong digedein dong suaranya, nggak ada suaranya soalnya. Soalnya suaranya lucu jokes gitu dia. Tunggu. Ini harus ada suaranya sih Sel. Belum diaktifin kali itu sebenarnya. Sel, kalau nggak tolong kirimin ke ini deh. Kirimin ke grup. Biar coba gue setel. Itu contoh. Ke WA gue aja kalau nggak. Bentar ya. Ini gue tunjukin langsung sekarang aja gue giniin. Nanti kalian bisa pin video gue ya. Kalau mau lihat. Sebentar teman-teman ya. Mana sih? Ubah latar belakang. Gue hilangin. Oke. Udah dikirim belum? Belum. Oke, udah masuk nih videonya. Ini videonya. Oke. Nih, ini videonya, Pak. Sebentar. Semoga bisa kelihatan lah. Tunggu. Sosokan mau ke Cina, tapi nggak bisa bahasa Cina. Ini di mirrorin dulu deh kayaknya. Bentar, dibikin mirror kameranya. Soalnya nggak kelihatan tulisannya kalau ini. Bentar. Itu di TikTok ya? Iya, kalau nggak saya kirim aja deh ke Bapak. Bapak bisa cek langsung. Nanti saya kirim di Instagram deh linknya. Bentar. Saya kirim di Instagram ya Pak ya, linknya ya. Bisa dicek langsung soalnya. Takutnya nggak kedengeran gitu ya. Bentar. Ini linknya. Kalau boleh, abis ini udah selesai ngomongin video yang ini, pas akhir, gue juga pengen klarifikasi video yang mukena, karena kayaknya juga rame. Oh iya. Klarifikasi video mukena di akhir. Oke, tentang mukena. Videonya udah saya kirim ya Pak, linknya bisa dicek. Nih, kalau mau nonton, mau dengar sama-sama ini suaranya ya. Sosokan mau ke Cina, tapi nggak bisa bahasa Cina. Sing Futang. Itu joke sebenarnya Pak. Banyak juga yang terima jokesnya soalnya. Jadi subjektif banget. Banyak teman-teman yang Chinese juga memang ras Tionghoa, dia tidak merasa bermasalah dengan itu, tapi ada juga yang merasa tersinggung. Oke, gimana tanggapannya Pak? Silakan. Kalau aku sih lihat itu nggak masuk dalam kategori rasisme.
Oke. Tidak memenuhi syarat, ya tidak memenuhi syarat. Artinya dia menggunakan bahasa Cina yang bisa jadi itu cuman ini ya ngawur lah ya. Ngawur. Kelihatan gitu ya. Itu joke yang karena dia tidak sedang merendahkan, individu tertentu dan tidak merendahkan Tionghoa dalam pengertian ini, dalam konteks ini ya. Dan kemudian kan kita melihatnya secara keseluruhan kan itu, baik omongan dia maupun teks yang dia tulis dan gestur. Jadi cara melihatnya kan simbol. Kalau kita analisis ini kan simbol itu kan ada unsurnya, ada kata-kata, intonasi suara, kemudian gerak tubuh, kemudian citra yang ditampilkan. Jadi 4 unsur itu harus dilihat kalau kita mau masuk di dalam itu. Jadi kata-katanya di situ ada kata-kata yang baik yang tertulis maupun yang diungkapkan itu ada nggak unsur rasisme, yaitu menyebut peradaban satu individu berdasarkan pada kualitas biologisnya, ya. Jadi karena rasisme berkaitan dengan ini, dengan tubuh, gitu ya, dengan tubuh yang kemudian distereotyping ke satu kelompok besar itu. Misalnya orang kulit hitam Afrika gitu ya, kita manggilnya kamu ini kan cuma monyet misalnya, itu udah masuk rasisme banget. Artinya kan ada penggunaan istilah biologis tertentu untuk melihat, mendefinisikan individu lain maupun satu komunitas. Nah itu baru rasis. Kalau dari video ini sih ini ngejok karena nggak ada unsur-unsur itu tadi. Kategorinya nggak ada. Berarti harus ada kategorinya ya Pak. Oh ya, ini ada lagi yang mau nanggepin. Silahkan Bang Rama. Silahkan. Oh ya nih Mas Nofri, saya mau nanya nih, apakah rasisme itu hanya berhubungan dengan tubuh gitu atau biologi gitu? Karena kita tuh sering banget mendapatkan jokes soal bahasa gitu ya. Kayak misalnya bahasa Thailand aja. Itu di kita ya, kebanyakan kayak kita lucu gitu dengerin bahasa Thailand gitu. Dan akhirnya kita bikin jokes yang kayak istilahnya nge-mocking bahasa Thailand karena menurut kita lucu, tapi kita nggak ada maksud rasis. Nah, sebenarnya gap antara kita nge-mocking bahasa orang lain dengan emang itu tindakan diskriminasi bahasa atau rasisme, itu gapnya di mana? Karena jangan sampai keulang kejadian yang sama gitu loh. Jadi apa-apa tuh netizen kayak, wah ini rasis nih, wah ini diskriminasi. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Makanya saya sih cuma pengen tahu aja gapnya tuh di mana sebenarnya. Biar kita nggak salah tangkap lagi. Gitu sih Mas. Thank you. Oke Pak, silakan dikasih tanggapannya Pak. Jadi menurutku sih gini, yang pertama kita memang harus menggunakan standar evaluasi tentang rasisme, ya. Artinya standar. Memang kalau kita bicara standar itu nggak akan bisa mencakup semuanya. Yang tipis-tipis tadi itu bisa bermasalah ketika kita pakai bahasa Thailand, kemudian di video itu, makanya analisisnya kemudian di video itu memperlihatkan orang Thailand yang perilakunya kebetulan misalnya bodoh, dia tinggal di tempat kumuh. Semua kan ada unsur kata-kata yang dipilih, kemudian citranya, ya videonya, gerak tubuhnya dan lain sebagainya, intonasi suaranya kayak apa. Itu ya kalau kasusnya sulit ya. Nah memang, tapi kan kita persoalannya dengan kawan-kawan netizen. Kawan-kawan netizen ini kan ya kita tahu sendiri gitu. Mereka bisa komen apapun yang bisa mempermasalah, yang harusnya itu bukan rasis menjadi rasis gitu. Nah, dan itu susah banget untuk menjernihkan, itu susah banget. Itu sebenarnya orang ilmu sosial sekarang tuh belum punya formula gimana nih ngadepin, karena ini kan perkembangan baru. Maka sebenarnya harapannya ada di kalian. Jadi kayak aku ini kan generasi yang mempelajari ilmu sosial lama gitu ya, generasi lama gitu. Dan aku sebenarnya masuk ke TikTok itu kan sebenarnya riset. Aku pengen tahu ini perkembangan digital society ini kayak apa sih. Termasuk yang kemarin kita diskusi tentang kebebasan, tentang kritik, tentang rasisme. Nah ini memang masih belum ketemu nih, kita belum ketemu. Nah di tingkatan pemerintahan negara, mereka kan sebenarnya kita bisa sebut ingin gampangnya pakai undang-undang ITE yang kemarin dikritik sama
Iya, ya. Ya. Kan kalau pemerintah kan nggak mau capek-capek diskusi biasanya kan. Iya, iya betul. Bukan betul. mereka ngobrol gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi tantangan. Tapi paling nggak kalau ingin menilai rasisme, yang pertama gunakan standar evaluasi tadi. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis lebih detail. Nah, itu ada analisisnya. Ya, kalau di Suzuki ada namanya interaksi simbolik. Jadi simbol kan. Jadi menganalisis itu dari unsur kata-katanya, intonasi suaranya, kemudian citra yang bisa menampilkan gambaran itu kayak apa. Nah, itu akan bisa menentukan. Tapi kan ini kan hanya berlaku di kalangan kalian yang benar-benar mempelajari. Iya. aku kayaknya pernah lihat kontennya Rama deh ya. Bagaimana Rama jelasin sampai kenceng banget gitu. Tapi kan netizen susah banget kalau. Ya kita kan nggak tahu ya netizen itu kelas apa. Itu yang kadang aku gini. Jadi kan banyak yang salah paham gitu, yang salah paham ketika aku ngomong pakailah tradisi keilmuan yang jelas, itu sebenarnya bukan mau merendahkan, tapi itu pesan untuk teman-teman yang memiliki keilmuan. Kalau yang di kalangan-kalangan yang misalnya ya seperti itu bisa menjadi persoalan. Mereka bisa bikin apapun, gitu. Oke. Nah. Oh ya Pak, maaf kan, saya cut bentar ya Pak. Soalnya ini mau closingan ke Betsy-nya soalnya. Betsy, ada yang mau disampaikan nggak dari akhir? Soalnya kan dia ada videonya yang bermasalah jadinya Pak. Jadi ini mau disampaikan apa ke netizen? Silakan. Pertama-tama gue mau minta maaf banget kalau ada yang tersinggung sama video gue, kalau misalnya ada yang sakit hati sama video gue, kalau gue membuka luka-luka lama dengan video-video gue minta maaf banget. Gue sama sekali nggak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Kedua, gue mau terima kasih banget sama orang-orang yang malah mengajak gue diskusi dengan baik dan beropini kepada gue dengan baik, melainkan menggunakan bahasa-bahasa hina, terus kasih threat yang menurut gue lumayan edan, kayak sampai bilang mau bunuh, mau kosa. Menurut gue itu udah lumayan jauh. Gue terima kasih banget ke orang-orang yang tetap positif ke gue, tetap menggunakan bahasa baik. Terus gue juga mau bilang terima kasih buat semua orang yang di sini yang udah baik banget sama gue, udah ngasih kritik yang baik banget ke gue, udah kasih saran, kritik, opini, baik banget. Gue mau bilang terima kasih banget, dan juga terima kasih udah ngasih gue tempat yang bisa gue gunakan untuk mengklarifikasi segala hal. Karena kalau misalnya nggak gini, kayaknya gue nggak bakalan bisa juga klarifikasi dengan sendirinya. Makasih banget, especially Kak Kevin, karena udah menyediakan tempat ini buat gue klarifikasi. Oke. Terus gue juga sekarang mau klarifikasi tentang video mukena, karena banyak banget orang yang nyerang gue karena video mukena. Oke. Jadi gue mau baca dulu. Maaf, gue harus cari dulu apa yang gue jadi di video itu tuh tulisannya, me picking up my mukena that I haven't used in a month buat sholat praktek jenazah. Jadi kan gue muslim, terus gue tuh kadang suka lalai sholatnya. Sebenarnya nggak sampai sebulan juga sih, soalnya kan pasti bakal langsung digeplak sama my mom kalau sebulan nggak sholat. Tapi itu kayak cuman jadiin jokes lebih aja gitu loh. Jadi dibilangnya sebulan, padahal ya palingan gue sehari 2 kali lah gak sholat misalnya. Terus itu tuh gue harus pakai buat sholat praktek jenazah. Everybody took this to me immediately disrespecting the mukena dan juga agama Islam. Padahal tujuan gue bukan itu lebih ke nyindir buat diri gue sendiri atas kelalaian sholat gue. Contohnya sampai aja kayak misalnya gue ngobrol sama teman-teman, ngaku-ngaku gue cuman baca Anas sama Al-Falaq gitu. Gue mau bermaksud ngejelek-jelekin siapa gitu. Gue cuma mau nunjukin kalau gue kayak malah ngerasa kalau diri gue lalai gitu melakukan sholat dan segalanya gitu. Jadi bukannya maksud menyindir mukena ataupun agama, sama sekali bukan itu tujuannya. Lebih ke nyindir diri gue sendiri. Oke. Oke, sudah clear dari Betsy. Ini ada lagi nih pertanyaan statement yang terakhir dari Vanes. Vanes mau ngasih pertanyaan kan? Oke, halo Kak Betsy. Hai. Salam kenal, mungkin kakak pernah lihat video aku yang karena nge-stitch video kakak waktu soal toleransi beragama.
aku di sini mau nanya aja kak, kakak merasa terkena rasisme dengan video tersebut, apa karena ada hubungannya dengan nada bicara dia yang kita tahu kayak apakah itu kakak menganggap itu juga menjadi salah satu faktor, wah kayaknya ini rasis terhadap kaum Cindo. Soalnya menurut aku dia bikin itu karena ya sesimpel dia ngasal aja kak, kalau menurut aku ya dia sesimpel ngasal aja karena dia lihat di FYP mungkin wah lagi tren nih dan rame kayak Spanyol udah ada kayak bahasa dan orang-orang ngomong gituin ke bahasa Spanyol karena ya pemain-pemain bola Spanyol tuh terkenal kayak Iniesta, Xavi gitu-gitu loh, kayak Sergio Ramos. Nah tapi karena di Cina ini nggak ada yang terkenal, makanya dia apa yang terkenal ya? Oh, brand makanan. Kebetulan kan terkenal banget kayak Singfutang, kayak Silin. Nah makanya dia mengambil hal itu, mengambil makanan itu ya karena orang jadi relate gitu. Oh iya, emang dan ya itu menurut aku sih ya bagi emang tidak lucu tapi tidak perlu dipermasalahkan, dan menurut aku ya tersinggung itu adalah hak semua orang. Tapi kalau tersinggung hanya karena hal itu ya aku butuh perspektif lain sih, kenapa kakak bisa tersinggung dengan nada itu, apakah tersinggung sama nadanya ataukah pure bukan karena nadanya, cuma karena yang kakak bilang kayak dia memainkan kata-kata singfutangnya gimana nggak baik gitu, nggak benar. Silakan Betsy langsung jawab. Ini pertanyaan terakhir ya di section ini. Nada memang sebuah faktor, tapi bukan faktor utama. Again, gue masih mau ngulang yang gue bilang tadi, yang emang gue in the whole world sekarang di seluruh dunia, emang the Asian community lagi dibenci banget gara-gara kita lagi ngalamin COVID kan. Dan kalau di Indo, specifically yang kena hate the Chinese community, ya karena katanya kita yang membawa COVID di Indo. Jadi saat ada jokes, paragraf sama sentence kayak gini, yang gue pikirkan pada saat itu menjadi sebuah spark. Itu menjadi sebuah spark untuk memperbolehkan melakukan dan mengatakan hal-hal rasis ini. Dan sekarang gue sadar kalau mungkin gue yang malah memulai spark itu, bukan orang itu, malah gue yang memulai. Gue sangat sadar itu sekarang. Tapi iya, itu adalah hal paling utama yang gue pikirkan pada saat itu. Dan nada menjadi salah satu faktor, mempermainkan kata menjadi salah satu faktor, dan fakta bahwa dia nge-take down videonya aja saat melihat bahwa ada banyak hal-hal rasis. Walaupun sekarang gue sadar kalau emang sebagai pembuat video tersebut dia juga nggak bisa kontrol comment sectionnya, gue sadar ya. Aku mau ngasih sarannya aja. Menurut aku sih ya itu dia melakukan itu karena preferensi aja sih, menggunakan nada seperti itu karena ya kita tahu mungkin film-film yang sering nongol di TV kan kayak gitu, kayak Karate Kid dan film Alien apa namanya lupa gitu. Nah itu kan menggunakan bahasa Mandarin yang emang nadanya kayak gitu. Jadi ya menurut aku dia emang preferensinya kayak gitu. Sama kayak orang-orang yang ngomong bahasa Spanyol dan Iniesta, Casillas, dan itu emang nada-nada preferensi orang kan nontonnya dari kayak Money Heist dan emang nadanya seperti kayaknya itu kebanyakan. ini udah sempat tadi dibahas juga deh kayaknya ya Betsy ya. Tadi ini pas udah ada sempat pertanyaan. Hal yang gue mau tambahin, maaf karena tadi lupa, maaf banget. Fakta bahwa dia tuh membuat apology video, dia tuh membuat video minta maaf yang langsung di delete apparently, dan di videonya itu dia bener-bener cara minta maafnya joking banget. Itu gue cuma ngikutin tren doang, maaf gue gak ngerti. Dan sekarang juga gue sadar kalau mungkin itu adalah satu-satunya cara dia tahu cara meminta maaf. Tapi menurut gue pas attention video dia lagi banyak banget waktu itu, harusnya sih dia membuat video minta maaf yang lebih baik. Saat itu yang gue pikirin itu. Oke deh. Thank you. Oke, gue akhirnya mau ngasih closing statement aja ya, karena kita kan udah berlangsung selama 1 jam, udah lumayan lama juga kita bahas dari tadi topiknya, dan semuanya kayak udah cukup jelas dari pihak Betsy-nya sendiri, dari pihak Gisanya udah cukup jelas, dan teman-teman juga tadi udah sempat ngejawabin apa sih namanya ngasih pertanyaan, dan Betsy-nya juga jawabin. Jadi gue rasa itu udah cukup. Nah, buat di Google Meet kali ini sebenarnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik sama-sama teman-teman ya. Yang pertama tuh mulutmu harimaumu. 1. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu ucap. Kamu harus bertanggung jawab atas
apa yang kamu berikan ke orang. Itu konsekuensi itu. Setiap kamu membuat video di TikTok, sebuah video apapun, mau video jokes, mau video opini, pasti ada pro kontranya. Itu nggak bisa kita hindari, teman-teman. Itu adalah hal yang wajar. Pro kontra itu hal yang wajar. Nggak semua orang otaknya tuh sama di dunia ini. Itu aku udah bilang ya. Jadi wajar-wajar aja ada pro kontra. Cuma ketika kamu sudah mengeluarkan sesuatu yang mungkin penyampaiannya kurang bagus, penyampaiannya kurang tepat, terus mendapatkan reaksi buruk, kamu harus terima konsekuensinya. This is a social media. Social media is not a safe place, teman-teman. Kalau kamu mau nyari safe place, gak bisa di sosmed. Ketika kamu ngupload video, itu dia jadi konsumsi umum. Terutama buat para remaja yang speak up di TikTok gitu ya, yang terutama yang underage gitu kan. Kalian harus tahu konsekuensinya ketika kalian speak up terus tiba-tiba blunder. Kita nggak expect lu bisa blunder atau enggak, karena every single person in this world bisa blunder. Yang namanya manusia bikin kesalahan, nggak mungkin nggak pernah bikin kesalahan. Itu yang mesti kalian tahu. Setiap orang pasti pernah bikin kesalahan. Tapi jawabannya adalah gimana kita mau belajar untuk minta maaf, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengetahui apa yang jadi kesalahan kita dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi yang namanya character development itu bagus dan itu mesti kita kembangin. Jangan sampai ada cancel culture. Cancel culture, oh ini cancel Betsy, cancel ini, cancel itu, karena dia hanya lakuin satu kesalahan. Lu juga pasti pernah ngelakuin kesalahan. Lu juga pasti pernah ngelakuin kesalahan di real life, mau itu di sosmed ataupun di dunia real ya. Pasti pernah. Tapi setiap orang tuh, kita mesti tahu, setiap orang berhak yang namanya mengetahui apa yang jadi kesalahan dia, dan berhak untuk meminta maaf, dan berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua atau character development. Itu. Jadi stop the cancel culture, dan kita bisa menjadi society yang lebih baik jika kita saling memaafkan satu sama lain dan mengerti perspektif satu sama lain. Gitu aja sih teman-teman, itu pesan gue. Mungkin ada yang mau tambahin lagi dari teman-teman yang lain? Closingan statement? Kalau nggak ada, Bebe silakan. Itu sih yang gue tulis di chat, lebih ke kayak jangan takut buat speak up lagi. Kayak soalnya jauh sebelum itu gue juga tahu Betsy, gue sempat lihat konten-konten lu, dan kayak ya kita bisa setuju untuk tidak setuju dengan misalnya kayak speak up banyak kok, gue inget banget nama lu Betsy, karena ada beberapa yang lewat di gue, dan I appreciate beberapa speak up lu yang menurut gue berdampak juga. Kayak don't be scared of it. Kalau istirahat gak apa-apa, kayak saja berapa hari kita juga hilang. Ini kan TikTok mah bisa gitu ya, itu juga cuma trending doang. Nanti if it's longer it's okay. Gue juga belajar banyak dari Pak Nofri nih. Pak Nofri punya pengalaman, dia sangat ngerti pola netizen dan belajar untuk hidup cuek kayaknya. Ya nggak Pak Nofri? Mungkin bisa dikasih tips tuh Pak untuk menghadapi netizen. Silahkan Pak Nofri. Pak Nofri ini kebal banget teman-teman loh. Balas proof kita ya. Butuh Pak Nofri, kita butuh saran dari Pak Nofri yang sudah berpengalaman. Dari kalian aja sini. Hello Pak Nofri. Oke, salam. Jadi yang aku sih selalu mencoba melihat peta konflik ya yang pasti terjadi kan. Konfliknya, konten kita itu akan menciptakan konflik, itu udah pasti dari seperti semua. Ya, jadi konflik dengan orang yang berbeda generasi, konflik dengan yang berbeda dimensi keilmuan, konflik yang berbeda dengan dimensi keagamaan, konflik dengan macam-macam. Nah, yang paling banyak kalau di TikTok itu sebenarnya aku lihat yang pokoknya asal ngomong. Aku nggak ingin bilang lagi kayak pendidikan aku dibully, tapi aku aja sih gitu ya. Jadi cara aku memperlakukan itu ya ini merupakan pasti terjadi. Kalau udah tahu itu pasti terjadi kan. Kayak aku bilang kemarin dulu habis kita diskusi, udah jangan. Artinya kalau aku ya 5 tahun ke depan itu kan Indonesia khususnya ini kan milik kalian gitu. Jadi kalian benar-benar digital ini yang akan menentukan arahnya. Kalian harus terus memformulasikan bagaimana menangani konflik dalam digital, bagaimana menggunakan digital untuk membangun perekonomian dan lain sebagainya. Dan ini adalah proses yang sangat luar biasa dan aku nggak mampu di level itu. Jadi aku sebenarnya banyak belajar dari kalian ya. Jadi makasih banget buat teman-teman mudaku gitu ya, Nguyen dan Rahman dan sebagainya. Oke. Gitu aja sih. Oke, makasih Pak. Terus gue juga mau ngasih tahu nih ke netizen. Dikira gue berantem sama Pak Nofri, padahal gue mau baik-baik aja. yang ribet tuh emang netizennya aja yang ribet. Netizen. Gue ngeblok Pak Nofri emang disuruh sama orang tua gue, teman-teman. Emang sama ayah sama mama tuh nggak dibolehin. Ya udah, blok aja. Tapi bisa keep in touch di Instagram gitu. Masih bisa ngobrol-ngobrol di Instagram. Kalau misalnya ada diskusi bisa diundang lah. Gitu. Netizen. Jadi aku bikin TikTok yang sebenarnya aku tuh nggak mention Nguyen. Ada orang lain yang pakai videonya Nguyen
Aku tuh jawab cara dia komentar. Ya, cara dia komentar. Jadi aku sebenarnya jawab orang itu, bukan. Nah, kemudian orang rame-rame karena itu videonya Nguyen ya. Kemudian aku sebenarnya mau bilang, aku nggak bisa mention Nguyen nih karena aku udah di blog. Nah, aku tuh sebenarnya nggak berpikir konsekuensi. Nah, ini tadi ya, kita perlu refleksi diri juga kan. Nggak mikir konsekuensi, orang mungkin bagiku biasa gitu ya, karena tapi bagi yang lain kan wah jadi ribut, ya udahlah aku biarin. Makanya kemudian isi hal-hal yang jauh dari soal itu. Nah, kayak gitu sih. Ya udah. Mereka nggak tahu aku sama ngomongin dia santai aja, ini ngapain? Iya. Ya udah. Kalau gitu mungkin ini semua section udah selesai dari awal introduction, pembahasan tentang video. Terus kita juga udah masuk ke tadi kayak question and answer. Pak Nofri juga udah menjelaskan via diskriminasi dan rasisme, dan juga sudah mengecek videonya yang di stitch sama Betsy, ternyata itu tidak mengandung rasisme sama sekali. Jadi udah ada klarifikasi dari Pak Nofri juga, di penjelasan dari ahli dari bidang sosial yang memang capable untuk membahas topik itu. Dan kita juga udah masuk jam into conclusion, dan berarti ini Google Meet ini bisa kita bilang sudah selesai untuk live-nya. Buat teman-teman yang udah join live-nya, thank you banget dan udah menyuaikan waktunya. Thank you juga buat Betsy yang udah datang dan mengklarify semua masalah, dan makasih buat semua panelis yang ada di sini yang udah bertanya dan ikut question and answer di Google Meet kali ini. Sampai berjumpa teman-teman di Google Meet berikutnya ya teman-teman ya. Makasih, dadah teman-teman yang di live. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.